Selamat hari Minggu Destiny Bali. Jumpa lagi dengan saya Susan di ibadah online minggu ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari menikmati ibadah online ini dan mengalami kasih Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan
rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Terima kasih penyelamatku Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku percaya padamu. Haleluya, Dia Allah yang dahsyat, amin. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Dia Tuhan perlindungan kita, Dia Tuhan kekuatan kita, amin. Haleluya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindungan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Katakan janjinya, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita yang mulia. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Yeay. Haleluya.
Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Allah kita. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saat kita memberikan persembahan kepada Allah kita, maka percayalah persembahan itu berkenan kepada Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami sudah mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan, setiap jemaat-Mu akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang memberi dalam kekurangan Tuhan. Hamba percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Masa depan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah merancangkan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hadirat-Mu Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali sekali lagi dalam ibadah online bersama saya Pastor Ongkiola. Dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang masih setia beribadah sampai hari ini. Mari kita terus setia, bertahan dan tidak mudah goyah di musim-musim yang sulit seperti ini. Dan mari kita terus produktif di musim-musim yang sulit seperti ini. Kan saya percaya Bapak Ibu Saudara, suatu hari nanti waktu kita akan balik ke belakang, kita akan berterima kasih untuk pandemi ini. Karena pandemi ini telah mengajarkan kita banyak hal dan telah menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara tetap terus berharap, bergantung kepada Allah, dan tetap terus berakar kuat di dalam Kristus. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, tolong kami untuk bisa memahami, mengerti kebenaran-Mu. Tidak saja kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, saya mengingatkan kembali kepada saudara untuk tertanam di gereja lokal, karena prinsip tertanam di gereja lokal ini penting. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara supaya saudara mendaftarkan, yang belum mendaftarkan diri menjadi anggota di GBI Destiny. Saya mendorong saudara untuk mendaftarkan diri saudara, karena hal ini penting. Ya, saya mendorong saudara supaya saudara bisa nanti kami mengirimkan kartu ini secara online kepada saudara, supaya ini adalah kartu anggota, contoh kartu anggota dari GBI Destiny. Nah, pada waktu saudara memiliki kartu ini, itu menandakan bahwa saudara adalah anggota gereja dari GBI Destiny, dan kami siap melayani saudara. Karena saudara mesti perhatikan baik-baik bahwa kalau misalnya saudara tidak terdaftar, nanti saudara akan mengalami kesulitan pada waktu misalnya, contoh misalnya, ini bukan kita bicara negatif, tapi misalnya kalau saudara mengalami kematian dan sebagainya, di Bali saudara akan mengalami kesulitan. Nah, itu sebabnya untuk mempermudah, kami mau menolong saudara, supaya saudara juga mendaftarkan diri saudara, sehingga kami bisa menolong saudara dengan lebih maksimal. Ada formulir yang akan dibagi oleh para pemimpin, baik secara online maupun kertas, saudara bisa isi, kemudian nanti kami akan menerbitkan kartu anggota bagi saudara. Nah, masih dalam tema yang sama di bulan ini, Bapak Ibu Saudara, berakar kuat di musim yang sulit. Khusus di minggu terakhir kita sudah membahas, saya sudah sharing dengan saudara 3 minggu belakangan ini, dan minggu yang lalu kita sudah belajar membangun dasar yang kokoh supaya tidak mudah goyah oleh badai apapun yang datang dalam hidup saudara. Nah, hari ini kita akan belajar di minggu yang terakhir ini, subtema yang akan saya bagikan bersama dengan saudara adalah no roots, no fruits. Jika tidak ada akar, maka tidak akan pernah ada buah, ya. Karena kalau akarnya tidak ada, bagaimana buah bisa dihasilkan? Ya, pohon itu kalau dia menghasilkan buah, ya nutrisinya datang dari akarnya. Kalau akar tidak ada, bagaimana nutrisi bisa dibawa ke batangnya, ke rantingnya, kemudian menghasilkan buah? Tidak akan ada. Jadi dengan kata lain, saudara, bahwa kalau saudara mau menghasilkan buah, maka saudara harus punya akar yang kuat dan sehat. Tanpa akar, tidak akan pernah ada buah. Ya. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Kita akan lompat beberapa ayat, ya, tapi saya akan baca dari 4 sampai 15. Saudara perhatikan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di darat memakannya sampai habis. Ayat 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat.
Setelah berkata demikian, Yesus bersuruh, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertemuan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca tadi mengenai perumpamaan tentang penabur, ya. Nah, kita akan belajar dari beberapa kebenaran dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Namun saudara mesti perhatikan bahwa, sekali lagi saya mengulangi apa yang saya sampaikan di awal, bahwa saudara tidak dapat menghasilkan buah tanpa akar. Tanpa akar, sebuah pohon tidak akan pernah menghasilkan buah, ya. Karena nutrisi itu datang dari akarnya. Jadi kalau akarnya tidak ada, atau akarnya tidak sehat, atau akarnya tidak kuat, tidak akan ada buah yang bisa dihasilkan. Nah, sama seperti beberapa ayat yang kita baca sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya, contoh di Yeremia 17 ayat 7-8, kalau sudah perhatikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan, perhatikan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Perhatikan, akar-akarnya merambat ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pada waktu akar ini tumbuh subur, maka pohon itu akan menghasilkan buah. Nah, bagi saudara dan saya sebagai seorang murid, maka menghasilkan buah itu penting, ya. Sebagai seorang murid menghasilkan buah itu penting. Nah, kita akan belajar dari ayat-ayat ini prinsip menghasilkan buah bagi seorang murid, ya. Yang pertama, kebenaran yang pertama yang saudara mesti perhatikan adalah bahwa Yesus sangat mengharapkan buah. Perhatikan, Yesus sangat mengharapkan buah dari setiap murid. Kalau saudara perhatikan Lukas pasal 8, ya. 8 kemudian di ayat yang ke-8 di sana dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Perhatikan, berbuah 100 kali lipat, tumbuh di tanah yang baik dan berbuah 100 kali lipat. Di ayat 15 Lukas pasal 8 tadi juga dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi pada waktu benih ini jatuh di tanah yang baik, itu akan menghasilkan buah, dan buah ini yang diharapkan oleh Allah oleh Yesus bagi kita. Kalau saudara perhatikan Matius 13 ayat 23, di sana dikatakan, yang dalam perumpamaan yang sama mengenai seorang penabur, ya, di sana dicatat Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, perhatikan, dan kala itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus sangat mengharapkan buah dari kita sebagai murid. Nah, saudara, saya mau saudara perhatikan ini baik-baik, bahwa dalam suatu perikop yang lain, pada waktu Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, kemudian dia menemukan pohon ara, kemudian pohon ara ini daunnya lebat, tapi buahnya tidak ada. Kemudian Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Tetapi kemudian orang ini meminta kepada Yesus untuk memberikan 1 tahun lagi, ya, supaya diberikan kesempatan kepada pohon ara itu berbuah. Yesus memberikan kesempatan.
Nah, saudara perhatikan, pada intinya yang saya mau sampaikan buat saudara bahwa Yesus sangat mengharapkan setiap murid-murid Kristus menghasilkan buah. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau saudara punya tanaman atau sebuah pohon yang seharusnya menghasilkan buah, tapi tidak menghasilkan buah? Saya yakin saudara kalau tiap tahun pohon itu tidak menghasilkan buah, ditanam, saudara pasti akan, ngapain saya pelihara pohon ini percuma? Ya. Dipelihara, disiram, dan tiap tahun tidak menghasilkan buah. Saya rasa saudara pasti akan menebangnya, ya. Nah, saudara perhatikan, menghasilkan buah ini adalah bukan saja Yesus mengharapkan, tapi Yesus sendiri memerintahkan. Nah, tolong perhatikan baik-baik. Kita diperintahkan sebagai seorang murid, kita diperintahkan untuk menghasilkan buah. Saudara dan saya diperintahkan untuk berbuah, ya. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan, Alkitab berkata, aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk menghasilkan buah. Ya, kita dipilih, ditetapkan untuk menghasilkan buah. Bukan hanya sekedar nyanyi, bukan sekedar hanya duduk di gereja, bukan sekedar hanya kemudian berkhotbah, bukan sekedar hanya main musik, bukan sekedar hanya memimpin mungkin pujian atau sebagainya, ya, penyembahan dan sebagainya. Tidak. Kita dipilih, ditetapkan untuk menghasilkan buah. Maaf, Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Alkitab berkata kalau kita berbuah banyak, itu sedang membuktikan bahwa kita adalah murid-muridnya Kristus. Seorang murid sudah seharusnya dia menghasilkan buah. Karena itulah bukti bahwa dia adalah seorang murid Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mendorong saudara hari ini, tolong perhatikan hidup saudara. Apakah saudara sebagai orang percaya, sebagai orang murid yang menghasilkan buah atau tidak? Atau saudara hanya sekedar mengikuti ibadah secara rutin, saudara hadir, saudara mungkin melayani Tuhan, tetapi tidak ada buah yang dihasilkan. Yang saya maksud buah ini bisa adalah buah-buah kebenaran, yaitu buah roh dalam Galatia pasal 5, ya, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Tetapi buah yang lain juga yang diharapkan oleh Kristus adalah jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan. Jadi dua hal ini diperlukan, saudara. Ya, saudara perlu menghasilkan buah sebagai seorang murid. Karena kalau saudara perhatikan di dalam kisah yang lain, penulis Alkitab dalam kitab Injil, kalau saudara perhatikan, Alkitab mencatat bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah itu akan ditebang. Jadi saudara perhatikan, Allah atau Yesus mengharapkan kita menghasilkan buah. Bukan saja diharapkan, kita diperintahkan untuk berbuah. Sebagai seorang murid kita harus berbuah. Sehari ini saya mau bertanya kepada saudara, ya, berapa lama sudah saudara mengikuti Tuhan? Berapa lama saudara ikut Tuhan? Berapa lama saudara menjadi orang percaya? Berapa lama saudara menjadi murid Yesus? Ya. Berapa banyak buah yang sudah saudara hasilkan? Berapa banyak orang-orang yang saudara bawa kepada Kristus bagi? Berapa banyak orang-orang yang sudah saudara muridkan? Ya, karena Alkitab berkata, dengan demikian kamu adalah murid-muridku jikalau kamu berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diperintahkan sebagai seorang murid untuk menghasilkan buah. Ya, ketika benih ditaburkan di tanah yang baik, hasilnya adalah buah. Ya, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat tadi yang dijelaskan di Alkitab. Ya, jadi Yesus sangat mengharapkan dan memerintahkan kita untuk menghasilkan buah. Jangan menjadi orang Kristen yang mandul, jangan menjadi orang Kristen yang pohonnya kering, ya, karena akarnya tidak bagus sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Perhatikan yang kedua, sebagai seorang murid untuk menghasilkan buah, maka saya mau mendorong saudara hari ini, tolong perhatikan yang kedua, perhatikanlah kondisi tanahmu atau kondisi hatimu, ya.
Karena Alkitab menjelaskan tanah itu berbicara mengenai hati kita masing-masing. Ya, kalau kita perhatikan ada 4 macam tanah di sana, 4 macam kondisi hati di dalam Lukas pasal 8 yang kita baca bersama-sama tadi. Kondisi yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini memberitahukan kepada kita mengenai kondisi hati yang keras. Ya, atau mereka yang tidak percaya. Ayat 5 berkata, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jadi yang pertama itu jatuh di pinggir jalan, ya, sehingga dia tidak sempat berakar, sehingga tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya. Kemudian Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu dalam ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kondisi hati yang pertama adalah kondisi hati yang keras. Ada orang hati yang keras yang tidak mau percaya kepada firman Allah, tidak mau percaya kepada Kristus. Mereka lebih percaya kepada hal-hal yang lain. Contoh misalnya keuangan, mereka lebih percaya kepada uang, kepada harta, kepada dukun, kepada, mohon maaf, kepada mungkin ayam merah, ayam hitam, percaya kepada hati ayam, kepada bulu ayam, percaya kepada darah, percaya ke ini. Mereka lupa, Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu itu ciptaan Tuhan. Seharusnya kita lebih memilih percaya kepada pencipta daripada apa yang diciptakan pencipta. Karena begini saudara, yang diciptakan itu tidak berkuasa dari yang pencipta. Bagaimana mungkin yang diciptakan lebih berkuasa dari pencipta? Tidak ada. Pencipta itu biasanya jauh lebih berkuasa daripada yang diciptakan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kondisi hati yang keras, yang tidak mau percaya kepada firman Allah, tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada apa yang disampaikan firman Allah yang disampaikan, tidak mau percaya. Nah, ini melambangkan kondisi hati yang keras. Kemudian yang kedua, kalau sudah perhatikan di ayat yang ke-6, jatuh di tanah yang berbatu, ya, melambangkan hati yang dangkal. Ayat 6 di sana dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air, ya. Setelah tumbuh dia menjadi kering karena tidak mendapat air, karena jatuh di tanah berbatu, ya. Nah, Yesus menjelaskan artinya di dalam ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Perhatikan, tidak berakar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak berakar, tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Sebuah pohon supaya bisa menghasilkan buah, dia harus berakar. Ya, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan, perhatikan, dalam masa pencobaan, penindasan, ya, mereka murtad. Nah, Alkitab saya membaca dalam versi yang lain, ditulis masa pencobaan itu masa penderitaan atau masa penindasan. Dalam bahasa Inggris tulis life gets hard and more problems. Hidup menjadi keras dan banyak masalah. Pada waktu hidup menjadi keras, musim berganti, kemudian banyak persoalan datang, mereka murtad. Dalam bahasa Inggris ditulis they give up. Mereka menyerah, kemudian mereka tidak lagi mengikuti Tuhan. Ya. Karena mereka dangkal akarnya, mudah tercabut oleh karena persoalan, mudah tercabut oleh karena masalah, mudah tercabut oleh karena penderitaan. Jadi bagaimana mungkin bisa menghasilkan buah? Ya, kondisi tanah hati mereka sangat dangkal, mereka tidak berakar. Nah, saya mendorong Bapak Ibu hari ini, ya, saya mau saudara perhatikan ini baik-baik, saudara, bahwa saudara perlu berakar, saudara perlu tertanam. Ya, salah satunya saudara juga perlu tertanam di gereja lokal di mana saudara ada. Saudara perlu tertanam di sana supaya saudara bisa menghasilkan buah, ya. Karena ini penting Bapak Ibu Saudara, ya. Hati yang dangkal, yang tidak berakar kuat itu tidak akan pernah bisa menghasilkan buah, ya. Makanya saya sudah menjelaskan di minggu-minggu sebelumnya, pasti ada ujian, pasti ada masalah, pasti ada penderitaan, ya. Masalah-masalah akan datang dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak berakar kuat, jangan heran kalau saudara mudah give up, mudah menyerah, ya. Karena tidak punya akar yang kuat.
saudara hanya percaya, datang ibadah, hanya kemudian dengar firman yang menyenangkan hati saudara, kemudian mungkin lagu yang bagus, kemudian suasana yang meriah, kemudian saudara pulang, ya sudah, seperti biasa. Saudara datang ibadah hanya memuaskan hati saudara, memuaskan pikiran saudara, supaya saudara merasa tenang. Saya mau beritahu saudara, kalau saudara hanya sebatas itu, ya lebih baik pergi ke pantai, pergi kemana, ya. Karena begini, ya, saudara harus siap untuk istilahnya benar-benar sungguh-sungguh menjadi orang yang mengikuti Tuhan, tidak sekedar hanya mengikuti biasa. Mengikuti Tuhan, sekedar mengikuti, senang, kemudian pulang, selesai, Senin sampai Sabtu, hidupmu tidak berubah. Tidak seperti itu. Waktu ada masalah, waktu ada kesulitan, saudara mudah give up, mudah menyerah. Kenapa? Karena dangkal hati saudara. Yang ketiga, ya jatuh di semak duri, melambangkan hati yang tercemar. Perhatikan, sebagian lagi di ayat 7, jatuh di tanah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ya, Yesus kemudian menjelaskan arti perumpamaan itu ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit, perhatikan, oleh kekhawatiran dan kekayaan, cinta akan uang, ya, dan seterusnya, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, perhatikan, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Dalam terjemahan bahasa yang lain dipakai, mereka terhimpit oleh cinta akan uang, gila harta, dan tamak, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dalam versi bahasa Inggris tulis, no fruits is produced. Tidak ada buah yang dihasilkan. Unfruitful, ya, mandul. Never produce anything. Tidak pernah menghasilkan apapun. Mengapa? Karena mereka hanya sibuk dengan khawatir akan besok nanti bagaimana, tentang kekayaan, apa yang bisa saya dapatkan, kenikmatan hidup dengan harta, berusaha kerja, cari uang sebanyak mungkin, dan sebagainya. Ya, mereka dipengaruhi oleh kekhawatiran supaya bisa punya lebih banyak. Saya bisa menyamakan dengan orang itu, hidup saya bisa sama dengan orang itu. Dia punya ini, saya juga mau punya seperti dia. Ya, saya tidak mau hidup saya susah, sehingga akhirnya saya melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, orang-orang seperti ini Alkitab mencatat pada akhirnya mereka tidak bisa menghasilkan buah. Ya, no fruits is produced, unfruitful, never produce anything. Mengapa? Karena hati mereka tercemar. Hati mereka terganggu oleh banyak hal, ya, oleh kekhawatiran, kekayaan, gila harta, cinta akan uang, dan sebagainya. Hati mereka terganggu. Kalau saudara mau menghasilkan buah, ya, saudara harus punya hati yang baik, ya. Jangan sampai saudara terhimpit, terganggu oleh berbagai macam hal seperti kekhawatiran dunia, cinta akan uang, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya saudara tidak menghasilkan buah. Dan yang keempat, Alkitab mencatat jatuh di tanah yang subur. Ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus bersuruh, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, ini bicara mengenai hati yang baik. Ya, saudara harus punya kondisi hati yang baik. Jangan keras, jangan dangkal, ya, jangan tercemar, tapi harus punya kondisi hati yang baik. Kondisi tanah hati yang baik kalau saudara mau menghasilkan buah. Matius pasal 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan saya mau mendorong saudara, tolong perhatikan baik-baik, kondisi hatimu sangat menentukan. Ya, perbaiki hati saudara hari ini. Kalau saudara ingin menghasilkan buah bagi Yesus, seperti di poin yang pertama, Yesus mengharapkan, Yesus memerintahkan kita untuk menghasilkan buah. Sebagai seorang murid, kalau kita ingin menghasilkan buah, saya mendorong saudara hari ini, salah satunya adalah perhatikan kondisi tanahmu, supaya akar itu bisa bertumbuh
bisa kuat, bisa sehat. Karena kalau kondisi tanah hati kita tidak baik, maka akar kita tidak akan berakar kuat. Ya, perbaiki hati saudara hari ini. Apakah tanah hati saudara tanah yang keras, yang tidak percaya kepada firman Allah, atau tanah yang dangkal, ya, yang tidak punya akar yang kuat? Kemudian, apakah saudara punya tanah hati yang tercemar, yang dipengaruhi oleh kekhawatiran, ketamakan, dan lain sebagainya? Atau apakah saudara punya tanah hati yang baik? Saya mendorong saudara dan saya hari ini, mari kita punya tanah hati yang baik. Biar akar kita bisa tertanam kuat. Benih yang ditaburkan itu bisa tertanam kuat. Dan pada akhirnya membuat kita bisa menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 bahkan 30 kali lipat. Dan pada akhirnya kita disebut murid-murid Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir yang saya mau saudara perhatikan adalah sebelum Anda melihat buah itu nampak di depan umum, maka Anda harus membayar harga memiliki akar yang sehat. Saya ulangi sekali lagi, sebelum Anda melihat buah itu nampak di depan umum, nampak kelihatan, nampak terlihat bagi banyak orang, maka Anda harus membayar harga memiliki akar yang sehat. Karena begini, buah itu terlihat di depan umum. Dan buah yang terlihat di depan umum, di depan banyak orang, itu sangat dipengaruhi oleh akar yang tidak terlihat. Akar yang tidak terlihat ini sangat mempengaruhi apa yang terjadi di permukaan. Buah yang dihasilkan tersebut. Jadi buah itu hasil dari akar tadi yang tersembunyi. Nah, jadi saya mau mendorong saudara hari ini, apa yang terlihat di publik sangat ditentukan oleh apa yang tidak terlihat secara pribadi. Jadi kehidupan saudara yang terlihat oleh banyak orang di depan orang, itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan pribadimu. Apa yang saudara lakukan secara pribadi, itu akan berdampak bagi kehidupan saudara secara umum. Ya. Nah, itu sebabnya tolong perhatikan. Ya, dalam kehidupan pribadi saudara yang tidak terlihat, setialah baca Alkitab, setialah berdoa, bangunlah kehidupan rohani saudara, bangunlah hubungan saudara dengan Tuhan, karena itu akan mempengaruhi apa yang akan terlihat di depan umum. Nah, saya akan menjelaskan saudara mengenai prinsip mengenai akar dengan cepat di bagian terakhir ini. Yang pertama, akar itu tersembunyi, ya. Karena begini, sebagian besar, kalau sudah perhatikan, akar pohon itu tersembunyi, ya, tidak terlihat. Tapi akar yang tidak terlihat itu mempengaruhi buah yang kelihatan di depan publik. Pertanyaan saya buat saudara hari ini, bagaimana kehidupanmu yang tidak terlihat? Apa yang Anda lakukan secara pribadi? Apakah hidupmu berkenan kepada Allah? Apakah saudara setia kepada Tuhan? Apakah hatimu benar di hadapan Allah? Apakah hatimu benar terhadap pemimpinmu? Apakah hatimu benar sesuai dengan kebenaran firman Allah? Atau mungkin saudara hanya lips, atau ya di mulut mungkin ya, tapi di belakang berbeda, ya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Saya mendorong saudara hari ini, ya, apa yang saudara lakukan secara pribadi itu sangat menentukan apa yang akan terlihat di depan publik. Bagaimana kondisi hatimu? Yang kedua, letak akar itu sangat menentukan. Ya, letak akar itu sangat menentukan. Makanya kalau saudara seperti ya tadi yang saya baca bagi saudara, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, yang terakar yang merambat di batang air itu akan menghasilkan buah, ya, selalu menghasilkan buah. Ya, letak akar itu sangat menentukan. Itu sebabnya kita harus memilih untuk meletakkan akar kita. Perhatikan, kita harus memilih untuk meletakkan akar kita di tanah yang baik. Tanah yang subur akan menghasilkan akar yang sehat sehingga menghasilkan buah yang banyak. Jadi saya mendorong saudara, ya, letakkan akar saudara di tanah yang baik, tanah yang subur, supaya bisa menghasilkan buah-buah yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, akar itu tidak dipengaruhi oleh musim. Kalau sudah perhatikan, ya buah itu biasanya dipengaruhi oleh musim, ya. Ada musim durian, ada musim rambutan, dan sebagainya. Biasanya
ya kebanyakan buah itu bersifat musiman, ya. Ya, selalu ada musim-musim buah tertentu, ya. Itu buah. Musim selalu berganti dan mempengaruhi buah, biasanya begitu, ya. Ada musim berganti, musim ini buah ini, musim besok buah ini, musim besok lagi buah ini. Biasanya musim Desember, biasanya rambutan atau durian dan sebagainya. Kalau musim kemarau, beda lagi musimnya. Nah, jadi buah itu bergantung kepada musim. Namun kalau saudara perhatikan, akar itu tidak bergantung kepada musim. Akar itu harus selalu siap. Dan akar itu harus selalu bekerja untuk menjaga tanaman tetap hidup selama musim panas atau musim kering. Jadi akar itu dia harus tetap siap. Harus selalu siap dan tetap menjaga agar dan tetap bekerja selama musim panas, musim kering. Ya, akar itu harus melakukan itu, ya. Dan dia harus mempersiapkan diri supaya ketika musim hujan itu datang atau musim berbuah itu tiba, maka dia akan memberikan nutrisi kepada batang pohon untuk menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, akar itu tidak dipengaruhi oleh musim. Nah, saya mendorong saudara hari ini, kalau saudara punya akar yang kuat, maka saudara tidak akan dipengaruhi oleh musim. Mau musim kering bagaimanapun, musim susah bagaimanapun, saudara tetap berakar kuat. Dan akan tiba waktunya, musim di mana saudara akan menghasilkan buah, saudara pasti akan muncul, menghasilkan buah-buah yang luar biasa bagi kerajaan Allah, ya. Jadi saya mendorong saudara hari ini, milikilah akar yang sehat dan kuat. Supaya apa? Supaya saudara dapat menghasilkan buah. Buah-buah kebenaran seperti yang saya jelaskan dalam Galatia 5 ayat 2-3. Buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan terlebih dari itu, menghasilkan buah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan ingin supaya kita menghasilkan buah, ya. Karena Alkitab berkata, sebuah pohon itu dikenal dari buahnya. Ya. Orang melihat ini buah mangga, pohon mangga, pada waktu pohon itu menghasilkan buah mangga. Jadi sebuah pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara, dalam musim sulit seperti ini, kita tetap menunjukkan karakter kita sebagai orang yang percaya. Sikap kita sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, percaya kepada firman Allah, tidak tergoyahkan. Sehingga sikap kita pada akhirnya memberkati orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pada waktu mereka melihat buah-buah kebenaran lahir dari hidup kita. Dan terlebih dari itu, ada buah-buah jiwa-jiwa yang dihasilkan. Saudara produktif, saudara menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah jiwa-jiwa, ya. Itu sebabnya saya mendorong saudara, kalau saudara punya akar yang sehat, saudara pasti akan menghasilkan buah dengan sendirinya. Saudara pasti akan terdorong untuk membawa orang datang kepada Tuhan, mengundang orang untuk datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, memuridkan orang, menjadi pemimpin, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jika saudara punya akar yang kuat, akar yang sehat, pasti saudara akan menghasilkan buah. Tanpa akar, tidak akan pernah ada buah. No roots, no fruits. Tanpa akar, tidak akan pernah ada buah. Hari ini saya hanya mau berdoa buat saudara. Perhatikan kondisi tanah hati saudara. Apa kondisi tanah hati saudara hari ini? Apakah saudara punya hati yang keras? Apakah saudara punya hati yang dangkal? Ataukah saudara punya hati yang tercemar? Yang terganggu oleh berbagai macam kekhawatiran dunia ini? Apalagi dalam musim-musim sulit seperti ini. Saya mendorong saudara ingat ini baik-baik. Saya selalu mengatakan ini. Ya, jadikan Yesus sebagai sumber saudara. Jadikan Allahmu sebagai sumber saudara. Ingat, Rasul Paulus berkata, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut ukuran gajimu, menurut ukuran jumlah uang di rekeningmu, menurut ukuran jumlah uang yang saudara pegang hari ini dompetmu, bukan menurut ukuran berapa besar hartamu, tapi Alkitab mencatat Allah mencukupkan keperluan kita menurut kekayaan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya kekayaan Allah di dalam Kristus adalah kekayaan yang tidak terbatas. Dan itu disediakan bagi saudara dan saya. Mari kita klaim ini. Jangan sampai hati saudara tercemar oleh karena kekhawatiran dan sebagainya, sehingga pada akhirnya saudara menjadi tidak produktif, ya, tidak bisa menghasilkan buah, unfruitful.
Saya mendorong saudara hari ini, milikilah tanah hati yang baik, yang menghasilkan buah. Supaya buah bisa dihasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan saya juga mau saudara memperhatikan ini. Apa yang saudara lakukan di kehidupan pribadi saudara yang tidak terlihat, itulah yang akan mempengaruhi apa yang akan nampak di depan umum. Saya mendorong saudara hari ini, gunakanlah dengan bijaksana. Pada waktu saudara sendirian, pada waktu saudara sedang sendiri dan tidak ada siapapun, pergunakanlah dengan baik apa yang saudara lakukan secara tersembunyi. Doronglah diri saudara untuk tetap terhubung kepada Allah. Doronglah diri saudara untuk tetap setia kepada Allah. Doronglah diri saudara untuk tetap mempraktikkan kebenaran. Doronglah diri saudara punya sikap hati yang baik. Doronglah diri saudara tetap memelihara hati yang bersyukur kepada Allah. Doronglah diri saudara untuk tetap berdoa, tetap setia membaca Alkitab. Doronglah diri saudara untuk melakukan kebenaran. Doronglah diri saudara untuk setia pada pemimpinmu, setia pada gereja di mana saudara. Doronglah diri saudara. Jangan pernah menjadi orang yang munafik. Karena Allah mengetahui hati saudara dan saya. Apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi akan mempengaruhi apa yang akan nampak di depan umum. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Saya rindu jemaat-jemaat orang-orang di Destiny memiliki akar yang kuat, akar yang sehat, memiliki tanah hati yang baik, sehingga pada akhirnya mereka menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan pada akhirnya semua orang tahu bahwa kita adalah murid-muridnya Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan saya berdoa bagi saudara hari ini, tidak peduli berapa lama saudara sudah jadi Kristen, Tuhan ingin saudara menghasilkan buah hari ini. Mari jadi orang Kristen yang produktif. Akar yang sehat akan menghasilkan pohon yang sehat. Dan pohon yang sehat akan menghasilkan buah pada musimnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya percaya goal target kita di tahun ini 150 pemimpin pasti akan tercapai pada waktu setiap kita punya akar yang kuat, sehingga pada akhirnya menghasilkan kita pohon yang kuat, yang tetap berdiri, tidak mudah roboh, tidak mudah give up, tidak mudah hancur oleh badai apapun, dan pada akhirnya pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang lebat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, setiap jemaatmu, dan setiap orang yang mendengarkan siaran lain ini, diberkatilah mereka. Kami berdoa supaya setiap kami punya tanah hati yang baik di dalam nama Yesus, supaya kami dapat menghasilkan buah-buah kebenaran dan buah jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap kami supaya apa yang kami lakukan secara tersembunyi tetap sama di hadapan Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya sekalipun tidak terlihat, tetapi kami tidak menyembunyikan sesuatu yang melukai hati Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dimanapun kami berada. Tolong kami supaya kami punya tanah hati yang baik dan akar yang kuat, akar yang sehat, sehingga kami bisa menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu sejenak untuk mengevaluasi kondisi tanah hati saudara. Dan para pemimpin yang ada bersama-sama dengan saudara akan melayani saudara dan mendoakan saudara. Tapi kalau saudara sendiri, mari ambil waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jujurlah di hadapan Allah. Apa yang sedang tersembunyi di hatimu, biarkan Tuhan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Send your spirit.
We are the tempo, you are the voice, we are your song. You are our God, we are your people, you are the light, we stand in awe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. You called us out of the darkness, into your love, into your light. Grace upon grace, beauty for ashes. You come to us, we come alive. We stand in awe of you. Oh, we stand in awe of you. Not by might, not by power, your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, not by might, not by power, by your Spirit, God. We need your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit. Come and breathe on us. Spirit, breathe. Come and breathe on us. Oh, breathe. Come and breathe on us. Spirit, breathe. We need you to breathe on us. Oh, breathe. Come and breathe on us. Spirit, breathe. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Oh, yes, we do. We stand in awe of you. Stand in awe. We stand in awe of you. Not by might. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Allah dan saya berdoa. Bapa di sorga, kami mendeklarasikan hal-hal baik luar biasa terjadi kepada bangsa kami Indonesia ini. Bangsa Indonesia diberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya pandemi ini cepat berlalu. Kami berdoa supaya kami tetap bertahan, kami tetap kuat menghadapi situasi yang sulit ini. Bersama-sama kami yakin kami pasti bisa. Berkati pemimpin-pemimpin di bangsa kami yang berjuang
luar biasa untuk bangsa kami. Diberkatilah mereka, diberikan kekuatan, kesehatan di dalam nama Yesus. Berkati juga Pulau Bali di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya ekonomi bisa bangkit kembali. Bali bisa kembali bangkit. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang kehilangan pekerjaan. Diberkatilah mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara. Kami yakin dan percaya kami lebih daripada burung dan bunga di padang. Dan kami yakin Tuhan sanggup pelihara kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di sore. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang kehilangan pekerjaan mungkin, yang sedang mengalami pemotongan gaji. Tuhan tolong mereka, kami mendeklarasikan penyediaan tanpa batas terjadi pada mereka. Keuangan mereka diberkati, pemeliharaan Allah yang luar biasa terjadi kepada mereka. Pekerjaan, bisnis, usaha mereka diberkati dalam nama Yesus. Kami tahu, kami percaya sumber kami datang dari Tuhan. Sumber kami bukan gaji kami. Sumber kami bukan tempat perusahaan di mana kami bekerja. Tapi sumber kami datang daripada Allah yang tidak terbatas sumber daya dan penyediaannya. Kami berdoa, berkati setiap anak-anakmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan. Pertolongan, kekuatan, perlindungan daripada Allah yang luar biasa itu memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya di bulan depan dengan tema kita yang baru. Shalom. Wow, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Pastinya kita sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah berkontribusi dan sudah mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan. Kami percaya apa yang saudara berikan bagi Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberkati, memulihkan kehidupan saudara serta pekerjaan dan rumah tangga saudara semua. Terima kasih bagi saudara yang sudah setia mengikuti ibadah online di Destiny Bali, dan sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Destiny News bersama kami. Saya Priscilla dan saya Karin Sasi. Welcome July. Wow, kita bersyukur karena Tuhan beserta dengan kita dalam memasuki bulan Juli. Dan tema kita bulan ini adalah berakar kuat di masa sulit. Tetap menghasilkan buah dalam semua situasi kita, dan kita tahu bahwa pohon yang sehat selalu menghasilkan buahnya. Destiny News kali ini kami menampilkan info seputar kegiatan Destiny. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah setia mengembalikan persepuluhan. Kami menghimbau setiap jemaat yang mengikuti kelas M2 dan M3 untuk tetap setia dan bertumbuh mengikuti setiap pelajarannya. Semangat ya! Kami mengajak kepada semua jemaat Destiny untuk bergabung di doa pagi yang diadakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu pada jam 5 dan sampai dengan jam 6 pagi. Destiny akan mengadakan Leader Appreciation pada bulan Agustus di minggu kedua.
Mari mengambil kesempatan ini untuk kita memberikan penghargaan terbaik kepada pemimpin yang selama ini sudah melayani kita. Shalom Jemaat Destiny yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya Pastor Shelly mau menjelaskan kepada setiap saudara mengenai event kita di bulan Agustus. Kita sebut eventnya bernama Apresiasi untuk Pemimpin. Kita mau memberikan waktu selama 1 bulan dari bulan Agustus awal bulan hingga di minggu keempat. Saudara boleh mengambil waktu untuk memberikan apresiasi saudara kepada pemimpin yang selama ini melayanimu, khususnya para pemimpin life group yang ada. Nah, kalau saudara bergabung di LG, lalu saudara mengalami kontribusi yang diberikan oleh pemimpin selama ini, dia sudah melayanimu di kelompok sel, dia juga sudah menuntun saudara di ibadah live streaming setiap minggu. Dan di musim pandemi ini kita bersyukur karena para pemimpin masih bersedia untuk melayani saudara. Nah, demikianlah firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 17. Saya akan membacakan buat saudara. Firman Tuhan seperti ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kami menghimbau setiap jemaat untuk mengambil kesempatan ini untuk menghargai para pemimpin yang selama ini sudah melayani saudara di periode 2021. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kami di sekretariat jika ada pertanyaan apa yang ingin saudara berikan kepada pemimpin, bebas. Jadi kita tidak menetapkan untuk pemberian saudara, tetapi mari kita gunakan kesempatan ini untuk honor God melalui meng-honor pemimpin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya pada kesempatan ini, waktu saudara mulai menanam benih, maka benih yang ditanam akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberikan apresiasi terbaik di bulan Agustus. God bless you. Demikian Destiny News, saya Priscilla Dan saya Karin Sasi. Sampai jumpa di Destiny News selanjutnya. God bless you.